Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Pertami Damayanti dengan NIM 20110110006 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester ganjil yang telah saya buat. Soal yang pertama, adakah hubungan antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten? Menurut saya, hubungan antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten ialah dalam membuat banten, pikiran harus fokus, berkonsentrasi, ikhlas, damai dalam berpikir, berkata, dan perbuatan pun harus bersinergi, berkolaborasi sehingga dapat membuahkan banten yang suci sehingga nantinya ketika dihaturkan akan menghasilkan suatu kesucian antara proses pembuatan dan persembahannya. Soal kedua, berikanlah pendapatmu, apakah banten dalam tradisi Hindu perlu dipertahankan? Menurut saya, banten dalam tradisi umat Hindu perlu dipertahankan, karena masyarakat Bali khususnya agama Hindu yang masih menganut kebudayaan dan tradisi yang kental. Dengan kekentalan adat dan budaya yang dianut oleh umat Hindu, sehingga banten dijadikan sebagai salah satu sarana yang digunakan oleh masyarakat dalam Hindu untuk menghaturkan sembah bakti mereka, baik untuk persembahyangan sehari-hari dan juga digunakan saat ada upacara baik berskala kecil maupun besar seperti piodalan, serta pada saat hari raya tertentu seperti Purnama, Tilem, atau hari raya besar seperti Galungan dan Kuningan. Soal ketiga, jelaskan pendapatmu bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak selaras dengan ajaran agama Hindu. Konsep-konsep apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dan berikan contohnya. Menurut saya, korupsi sangat tidak selaras dengan ajaran agama Hindu karena tidak sesuai dengan hukum dharma atau rete, yang dimana tindakan korupsi ini melanggar ajaran Trikaya Parisude yang menyinggung manacike atau pikiran benar, wacike ucapan benar, kayike perbuatan benar. Oleh karena itu, sebagaimana dinyatakan dalam Bhagavad Gita bab 4 bagian 8 untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran dan memulihkan kebenaran atau dharma, pintu masuk Tuhan sendiri ke dunia harus dipulihkan. Pada ayat di atas dapat dijelaskan oleh Tuhan sendiri yang menghukum para pelaku korupsi. Adapun hukum bagi pelaku korupsi menurut agama Hindu ialah Sancita Karma Pala, Prarabdha Karma Pala, atau Kriyamana Karma Pala. Soal keempat, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan, dan berikan contohnya. Nilai-nilai yang dapat diambil saat seseorang mengunjungi panti asuhan ialah orang tersebut dapat menerapkan ajaran Trihita Karana atau 3 penyebab kebahagiaan yakni pawongan. Misalnya dengan berkunjung ke panti asuhan, maka kita dapat mengimplementasikan pawongan dengan cara berinteraksi dengan orang-orang yang ada di panti asuhan. Selain itu, kita dapat menerapkan asah asih asuh dengan menyayangi, mengasihi anak-anak di panti asuhan, sehingga kita juga dapat menumbuhkan rasa syukur dan kasih sayang pada anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Soal kelima, adakah hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Menurut saya, sifat korupsi bukan merupakan salah satu wujud kepasrahan, melainkan ketamakan dan kelobaan yang ada dalam sadripu. Kepasrahan yang bersifat negatif harus dihindari oleh setiap manusia. Namun, korupsi dapat saja terjadi apabila ada niat dan kesempatan. Contohnya, seorang pejabat yang mapan dan berkecukupan melihat adanya peluang dan kesempatan yang terbuka lebar untuk melakukan korupsi, sehingga akhirnya ia pun terjerumus ke dalam tindak korupsi tersebut. Soal keenam, hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian Center Yoga selama ini. Hubungan antara yoga dan pranayama dengan pernyataan tersebut ialah untuk mencapai keselarasan harus dilandasi Trikaya Parisude. Namun, banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehari-hari antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jika dihubungkan dengan pranayama, hanya pikiran dan perkataan yang dapat kita introspeksi, karena dalam perbuatan masih sering terjadi kesalahan atau kehilafan. Soal ketujuh, apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud?
Makna dari ungkapan tersebut ialah, walaupun kita tidak dapat lepas sepenuhnya dari keterikatan benda duniawi, namun jika kita dapat melaksanakan kewajiban beriatnya pada Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan akan dilancarkan dan diberkati. Soal ke-8, bagaimana menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Menurut saya, ngaben merupakan salah satu upacara fitriyatnya yang harus dilaksanakan bagi umat Hindu agar Atman dapat menyatu dengan Brahman. Menurut saya, prosesi ngaben wajib dilakukan walaupun prosesi ngaben di Bali terbilang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun apabila kondisi ekonomi keluarga tidak memungkinkan untuk melaksanakan prosesi ngaben secara sekaligus, maka dapat dilakukan dengan cara bertahap seperti mengkingsan di Guni, mengkingsan di Geni, ataupun mengkingsan di Wisnu. Atau dapat juga dilakukan secara massal mengikuti ketentuan desa adat masing-masing untuk menghemat pengeluaran untuk prosesi upacara ngaben. Soal ke-9, bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Menurut saya, pernyataan tersebut termasuk ke dalam raja sikayatnya, di mana tujuan seseorang beriatnya adalah untuk memamerkan harta yang dimiliki, namun dalam bentuk yatnya dan agar dinilai oleh orang lain. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan seseorang, di mana apabila orang itu tinggal di lingkungan keluarga dengan ekonomi yang mencukupi dan mengutamakan gengsi, maka mereka tidak akan sungkan untuk memamerkan harta mereka, misalnya dalam bentuk beriatnya. Namun untuk sedekah atau menyumbang beasiswa, mereka cenderung takut menghabiskan harta mereka, padahal sedekah itu merupakan salah satu bentuk yatnya yang sebenarnya, yaitu punya. Soal ke-10, dalam Bhagavad Gita bab 18 bagian 78, berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, di mana ada kedamaian, kejujuran, kebijaksanaan, ketulusan, dan rasa tanggung jawab, maka di sana akan tercipta ketentraman, kenyamanan, dan kedamaian. Contoh dalam keluarga ialah sebuah keluarga mampu membina dan menciptakan seperti hal tersebut, maka akan terjadi harmoni yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.